Halo Bapak Ibu Guru yang hebat di seluruh Nusantara. Saya adalah seorang calon guru penggerak Angkatan 6 yang berasal dari kota Gunung Sitoli. Berikut ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya lakukan. Menciptakan sekolah yang memiliki budaya positif adalah keinginan kita semua, di mana seluruh warga sekolah berlaku disiplin, taat, saling menghargai, empati, bekerja keras, dan berbagai nilai kebajikan lainnya diterapkan dalam lingkungan sekolah. Seluruh warga kelas menyusun keyakinan kelas untuk membentuk warga kelas yang bertanggung jawab dan berperan dalam menciptakan budaya positif yang dimulai dari warga kelas dan terus berkembang ke warga sekolah lainnya. Luapan kebahagiaan dan kontribusi terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat tersebut dicurahkan oleh siswa dalam poster-poster keyakinan kelas yang dibuat menarik. Mereka juga menciptakan yel-yel terbaik, yakni nilai keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama untuk dilakukan. Kelas yang oke, kelas terbaik jadi contoh abadi. Kelas semangat, kelas yang oke, kelas terbaik jadi contoh abadi. Tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar manusia merupakan penyebab perilaku menyimpang seorang anak. Kebutuhan akan finansial, kebutuhan akan rasa sayang dan penerimaan, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Anak akan berusaha memenuhi kebutuhannya tersebut dengan caranya sendiri, hingga kadang mengabaikan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Bagaimanakah caranya agar anak dapat menyadari kesalahannya dan memunculkan motivasi intrinsik untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Sekedar menerapkan hukuman atau konsekuensi adalah posisi kontrol guru yang hanya akan menimbulkan ketaatan sesaat dalam diri siswa hanya karena ia ingin menghindari hukuman atau sekedar mencari rasa nyaman. Posisi kontrol guru sebagai manajer merupakan posisi kontrol yang dapat memunculkan motivasi intrinsik pada diri anak. Dengan segitiga restitusi, anak dibantu untuk menstabilkan identitasnya, menyadari kesalahannya, dan menanyakan keyakinan yang telah diabaikannya. Posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi untuk memunculkan budaya positif di lingkungan sekolah dilaksanakan secara bersama-sama dalam komunitas sekolah di mana saya berada. Sebagai langkah awal, saya berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan rencana pengimbasan modul 1.4 yakni budaya positif kepada rekan-rekan guru di UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli. Rencana pengimbasan yang saya sampaikan diterima serta didukung oleh Bapak Kepala Sekolah, sebuah langkah awal yang menggembirakan. Sehingga pengimbasan materi ini dapat disampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih, sangat berterima kasih respon yang diberikan kepada saya kehadirannya pada hari ini. Saya hanya meminta 60 menit kita membersamai di tempat ini dalam pengimbasan modul 1.4. Setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat memiskinkan anak? 1, 2, 3. Itu. Oke, 1, 2, 3, 4 tidak setuju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setuju. Oke, terima kasih, saya sudah merekam. Berikutnya, masih pakai kertas yang sama ya.
meningkatkan minat belajar anak. 1, 2, 3. Setuju semuanya. Ada yang ragu-ragu sebenarnya, tapi mungkin ya ada pemikiran yang disebut dengan disiplin positif. Ini dikaitkan dengan perkataan dari tokoh pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan, di mana sama-sama kita baca 1, 2, 3. Di mana kemerdekaan berisi harus ada disiplin yang kuat. Nah, menurut dia bahwa kemerdekaan yang sebebas-bebasnya itu justru sebenarnya di dalamnya harus ada nilai disiplin positif di dalam diri anak. Kemerdekaan yang dia miliki sebenarnya kemerdekaan yang bertanggung jawab, yaitu kemerdekaan yang di dalamnya ada nilai disiplin. Nicholson di dalam bukunya berjudul Restructuring School Discipline, dia menyampaikan bahwa ada 3 sebenarnya motivasi perilaku manusia, dan ini muncul dari dalam diri anak-anak kita, yaitu dia melakukan sesuatu untuk menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin ini yang banyak, bahwa anak-anak kita melakukan sesuatu itu karena tidak mau dihukum, ya, atau supaya dia merasa nyaman. Dia melakukan peraturan-peraturan di sekolah karena motivasi ini, tidak mau mendapat hukuman. Nah, sebenarnya ini adalah motivasi terendah dari perilaku manusia. Dia sering bertanya, orang yang berada di fase ini selalu bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi kalau tidak terjadi apa-apa, dia akan cuek, abai, dia tidak mau melakukannya. Nah, ini adalah motivasi yang bersifat eksternal. Kalau tidak ada hukuman dari luar, dia udah tidak mau peduli, tidak mau taat, tidak mau melakukan. Sekali lagi, ini menurut Daniel Gosen, ini motivasi yang paling terendah. Mudah-mudahan kita di sini datang bukan karena motivasi eksternal ya, karena ayo dari luar ya, tapi betul-betul intrinsik dari dalam. Lalu berikutnya ada juga motivasi yang kedua. Ini tadi mendapatkan imbalan. Gak mungkin kita mau melakukan sesuatu kalau memang itu sia-sia, percuma saja. Tapi kita pasti melakukan ini, setia melakukan ini karena ada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah motivasi middle, pertengahan. Dia selalu bertanya, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Kalau tadi pertama, kalau saya tidak melakukannya, apa yang terjadi sama saya? Tapi kalau ini, apa yang saya dapat? Ya, ini kembali lagi bersifat eksternal. Harus ada pacuan dari kebutuhan dasar manusia. Saya menganjurkan kita Bapak Ibu, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, mari kita melihat 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kenapa? Karena ternyata perbuatan menyimpang seorang anak, tidak taatnya seorang anak itu disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan ini. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa semuanya. Jadi dia berlaku menyimpang. Apa saja kebutuhannya itu? Bertahan hidup, ini masalah ekonomi. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Ini yang terjadi pada hukuman. Hanya tadi ini paling posisi tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Apri itu teman saya. Saya pikir Bapak Yurman itu teman saya. Dia merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha. Hati-hati. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu yang menjadi friend-nya, kawan-kawannya, dan tidak untuk guru yang lain. Sehingga ada yang namanya tergantung pada guru tersebut. Keempat, posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir, manajer. Nah, ini foto modelnya. Foto modelnya ini masih fresh from oven. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita
bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, dia yang menemukan sendiri solusi atas dirinya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Keyakinan ini yang sudah kami coba di 8A. Sedikit saja, mungkin nanti akan saya percepat. Bagaimana yang namanya membuat keyakinan kelas? Bentar. Ini poster kami, poster keyakinan kelas yang telah mereka buat. Ya, usaha mereka. Dan inilah yang terbaik ya, yang setelah disensor. Isi kontrol yang terbaik adalah manajer. Lalu di dalam menjadi manajer yang kita gunakan senjata kita adalah restitusi. Apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Tujuannya tadi adalah berkolaborasi dengan anak-anak. Apa itu? Pertama, ketika kita memanggil dia, kita menstabilkan identitasnya. Kita katakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya juga dengan adanya hukuman itu bisa membuat jerah siswa itu, bisa membuat jerah mereka. Walaupun nanti bilang motivasi itu kan dari luar, eksternal. Kalau selain tidak ada hukuman berarti mereka nggak bisa apa. Jadi mereka mereka bisa merubah diri mereka hanya karena adanya eksternal. Ya lebih baik begitu daripada setiap hari kita kita tampil mereka, kita bimbing mereka, tetapi pada saatnya juga nanti akan diulang lagi kesalahan yang sama. Jadi dia hanya butuh perhatian sebenarnya. Makanya dia melakukan itu. Saya sebenarnya kecewa dengan orang tua karena orang tua tidak pernah memperhatikan saya, menganggap dia ini anak kecil dan tidak punya, istilahnya tidak bisa diberi. Kesalahannya apa? Kalau kemarin membuli teman ya. Iya, Tapi ketika saya tanya tentang orang tuanya, langsung air matanya keluar. Sebenarnya kalau kita kejar, pasti ada sesuatu. Ada lagi dari teman-teman? Enggak. Ada tadi 5 kebutuhan. Saya mungkin menjawab seperti ini. Ada 5 kebutuhan tadi. Ini kebutuhan bukan anak saja. Kebutuhan kita pun. Kita manusia, kita semua. Kesenangan, cinta kasih, perasaan, Bertahan hidup. Bertahan hidup. ya, hidup, bertahan hidup. Penguasaannya tadi. Di situ pasti ada salah satu penyebab kelakuan anak menyimpang dari 5 itu. Ada yang tidak terpenuhi. Jadi segitiga restitusi ini mengajak kita jangan serta-merta menjudge anak. Mungkin dia akan seperti William itu sebenarnya. Semakin saya dikasih sebagai hukum, saya semakin tidak sekolah. Nah, itulah. Jadi motivasi siswa itu meluangkan emosinya melalui temannya, melalui apa kan? Dia goreskan tangannya. Ada siswa saya ini bersama. Ada menggoreskan siswa saja di kelas saya sendiri. Saya tanya dengan apa motivasinya kan? Coba kalau itu Bu, coba dibayangkan kalau kita menghukum dia, tidak akan menyelesaikan masalah. Yang keras dengan keras tidak pasti. Saya nanya samanya baik-baik. Orang tuamu sudah tahu belum? Kenapa nggak tahu? Kamu udah saya simpan. Teman-teman saya rasa cukup
motivasi intrinsik. Musik goyang. Guru berlaku sebagai Manajer mengembalikan harga diri anak yang telah buat salah dengan motivasi intrinsik. Yang telah buat salah dengan motivasi intrinsik. Kesalahannya telah dipelajarinya, ingin diperbaikinya dengan motivasi intrinsik. Kesalahannya telah disadarinya, ingin diperbaikinya dengan motivasi intrinsik. Sehingga retribusi. motivasi intrinsik. Baik, setelah kami mengikuti pengibasan modul 14, maka ada beberapa yang bisa kami kutip, yaitu pertama, tidak serta-merta memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan yang namanya kesalahan. Kedua, memberikan penghargaan kepada peserta didik tidak terlalu efektif karena ini bisa saja memunculkan motivasi ekstrinsik dari atau motivasi dari luar diri siswa tersebut. Menurut saya sebagai guru bahwa pemberian metode segitiga restitusi ini sangat bagus untuk diimplementasikan kepada anak-anak atau kepada peserta didik yang sering melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan. Karena kenapa? Terkadang memberikan hukuman ini kepada mereka tidak langsung memperbaiki sifat dari anak-anak tersebut. Dan kita juga mengajak siswa untuk menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya tersebut. Terima kasih.